Investasi nggak bisa bikin lu jadi kaya. Ya, ini bukan sebuah clickbait, tapi ini adalah sebuah fakta yang harus kalian tuh dengar. Ya, mungkin video kali ini akan gue tujukan kepada kalian itu yang kelas menengah ke bawah, yang penghasilan atau gajinya itu nggak lebih besar daripada 10 juta. Ya, nanti gue akan jelasin ya kenapa gue bisa ngomong seperti ini, alasannya apa, dan juga solusinya apa. Ya, tapi mungkin sebelum kita mulai, ya gue disclaimer dulu, gue nggak bilang bahwa kalian itu nggak boleh investasi, malahan kalian itu wajib untuk investasi mulai dari nominal yang kecil. Tapi gue cuma bilang bahwa investasi itu nggak bisa bikin lu jadi kaya. Apalagi kalau misalkan kalian itu dari kelas yang menengah ke bawah. Oke, sekarang kita akan menyatukan pemahaman kita dulu ya, bahwa investasi itulah game yang panjang. Inilah sebuah maraton dan bukan sebuah sprint. Ya, contohnya adalah Warren Buffett itu mendapatkan 98% harta kekayaannya setelah dia itu berumur 65 tahun. Ya, bayangin dia itu udah investasi dari muda, tapi dia mendapatkan mayoritas dari kekayaannya setelah dia itu berumur 65 tahun. Jadi kalau kalian berharap kalian itu bisa cepat kaya dari investasi dan gak mau ningkatin skill sama sekali, menurut gue itu pemahaman yang kurang tepat. Ya, karena membutuhkan waktu mungkin puluhan tahun untuk bisa mendapatkan efek daripada compounding interest. Nah, sekarang setelah kita memahami bahwa investasi adalah game yang panjang, ini akan gue kasih tahu alasannya kenapa kalian itu investasi nggak bisa jadi kaya. Terlebih lagi untuk kalian yang kelas menengah ke bawah. Ya, karena pada realitanya atau faktanya, ya, memang secara matematis itu bisa ya, lu bisa jadi kaya, lu bisa punya interest 10-15% setahun, kemudian lu tungguin 10-20 tahun, terus lama-kelamaan mungkin lu bisa dapetin 1 miliar pertama lu. Ya, tapi itu cuman benar secara matematis ya, tapi tidak realistis. Karena kenyataannya kalau lu hidup itu kan banyak variabel yang nggak bisa lu tentuin ya. Contohnya, lu mungkin udah bisa nabung ya sampai 50 juta, sampai 100 juta misalnya. Terus tiba-tiba orang tua lu sakit, ya. Atau misalkan anak lu butuh biaya pendidikan, atau lu pengen menikah, atau lu tiba-tiba sakit, ya. Dan akhirnya yang membuat tabungan lu ini yang udah lu kumpulin 50 juta, 100 juta, ini akhirnya kepake. Ya, jadi akhirnya turun lagi dari 100 juta mungkin turun lagi ke 50, dari 50 turun lagi ke 25. Ya, jadi makin lama ini ya uang lu makin sedikit yang akhirnya lu nggak bisa dapetin efek daripada compounding interest. Ya, apalagi kalau kalian itu termasuk orang yang sandwich generation. Ya, jadi kalau misalkan kalian tuh nabungnya cuma sedikit, 1 juta sebulan, itu pas-pasan. Ya, terus kemudian kalian mengharapkan dari compounding interest, ya itu mungkin kalian itu bakal mati duluan sebelum kalian tuh mendapatkan ya upah daripada jerih payah dari compounding interest sendiri. Ya, karena kalian coba berpikir lagi ya. Gue tanya ke kalian, apakah kalian itu masih bisa survive ya sampai 30 tahun ke depan misalnya, sampai 40 tahun ke depan ya, sampai kalian itu bisa menikmati bunga dari compounding interest ya, dengan adanya AI, dengan adanya teknologi. Ya gue yakin enggak kan. Kalian tuh nggak bisa survive sampai sana karena masa depan itu nggak ada yang tahu. Gue bukan bilang kalian itu nggak bisa survive 100% ya, tapi kesempatan untuk kalian bisa ke sana itu kan semakin kecil ya, karena balik lagi yang tadi gue bilang, variabel dalam kehidupan itu terlalu banyak dan kita nggak bisa kontrol itu. Jadi meskipun secara matematis benar, secara teoritis itu benar, kalau lu nabung 1 juta mungkin 1 juta per bulan, terus ada interest rate 15%, terus nanti mungkin setelah 20 tahun sampai 30 tahun lu bisa dapetin 1 miliar pertama lu. Ya meskipun itu benar, tapi realitanya pada kehidupan itu nggak berjalan seperti itu. Jadi memang investasi itu powerful ya. Kalau misalkan lu bisa tahan minimal ya 10-20 tahun lah. Ya, tapi untuk kalian yang kelas menengah ke bawah, apalagi kalian itu yang sandwich generation, ya gue gak yakin kalian tuh bisa bertahan. Jadi makanya gue bilang di video kali ini, untuk kalian yang kelas menengah ke bawah, kalian itu kemungkinan besar nggak bisa jadi kaya dari investasi. Tapi untuk kalian yang kelas menengah ke atas, ya mungkin kalian bisa tutup aja video kali ini karena investasi itu akan berjalan bagus untuk kalian. Ya karena orang tua kalian itu punya aset yang cukup, ya kalian orang tuanya itu mungkin nggak perlu minta uang ke anak, dan kalian juga masih bisa single mungkin atau menghidupi anak kalian dengan baik ya, karena keluarga kalian dan sekalian kalian itu berkecukupan sehingga uang kalian itu bisa fokus dan kalian bisa menabung sampai 10-20 tahun ke depan. Ya tapi untuk yang kelas menengah ke bawah kan nggak bisa seperti itu. Oke, nah sekarang itu gue akan membahas solusi ya, karena kan tadi gue udah kasih tahu problemnya seperti apa, dan ini akan gue bahas solusinya. Nah menurut gue ya solusinya adalah ya dengan kita naikin income, naikin penghasilan atau gaji, ya nggak ada cara lain. Ya bisa aja dengan kalian itu bekerja lebih keras supaya dipromosiin, ya jadi gaji kalian naik, atau kalian juga bisa nambahin side jobs, ya entah mau kalian freelance, entah mau nambah pekerjaan apapun ya, sehingga
ya kalian itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan supaya kalian itu bisa berinvestasi lebih banyak. Ya karena kalau ketika kalian itu investasi lebih banyak, ya akhirnya jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah uang tertentu yang kalian inginkan itu akan berkurang. Yang awalnya kalian mungkin butuh 10 tahun, 20 tahun, mungkin sekarang bisa dikurangi jadi 8 tahun, jadi 5 tahun, ya. Dan kalau misalkan waktunya berkurang, ya kan, jadi variabel yang nggak bisa diprediksi itu kan juga pasti akan berkurang. Karena seiring berjalan waktu kan, kemungkinan besar ya orang tua kalian kan pasti akan sakit, akan nua, akan sakit. Tapi kalau jarak waktunya diturunin, nah itu akan lebih possible dibandingkan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, itu yang pertama. Dan solusi yang kedua adalah dengan kalian itu cari yang namanya alpha ya di market. Ini adalah salah satu salah satu istilah dalam investasi di mana alpha adalah return lebih dibandingkan pada market. Ya contohnya misalkan IHSG itu returnnya 6%. Ya terus kemudian kalian itu punya saham yang returnnya 10% per tahun. Berarti alfanya itu 4%. Ya, karena 10% dikurangi 6%. Jadi dia itu adalah kelebihan return daripada return indeks rata-rata. Yang dalam kasus ini kita ambil IHSG sebagai contohnya. Nah, menurut gue ini memang lebih sulit ya dibandingkan kalian itu dapetin income. Tapi buat orang yang ngerti untuk cari alpha, ya ini orang itu bisa kaya dalam semalam. Ya contohnya, lu bisa aja cari alpha di crypto market. Ya, lu cari token yang bisa returnnya 10x. Ya, atau bahkan 100x. Ya, yang akhirnya ketika lu masukin ke token ini, lu bisa langsung mengubah hidup lu dalam semalam. Ya, memang ini susah ya. Menurut gue jauh lebih gampang untuk lu nambah income atau dipromosiin di kantor atau apapun itu menurut gue lebih gampang. Karena alpha itu lu nggak cuman kayak pencet-pencet doang beli terus lu bisa sukses, tapi lu butuh research. Ya lu juga butuh luck atau keberuntungan. Ya tapi gue yakin kalau misalkan kalian cari ini cukup possible untuk kalian bisa dapetin seumur hidup. Karena dalam hidup kalian itu kalian akan mendapatkan beberapa kesempatan lah untuk mencari alpha ini. Biasanya terjadi dalam sebuah krisis, contohnya di COVID 2020, terus juga ada di halving di tahun lalu, di 2024, itu kalian itu bisa mencari yang namanya alpha. Ya, mungkin sekianlah buat video kali ini, tapi kalian tuh harus ingat bahwa investasi itu bukan kunci jadi kaya. Ya, tapi income lu yang itu jadi sebagai kunci. Ya, jadi investasi itu buat ngejaga lu buat jaga hasil, tapi bukan buat cari hasil dari awal. Lu tetap butuh tabungan, lu tetap butuh uang untuk lu bisa investasikan, dan tugas lu di sini adalah untuk mencari income sebanyak-banyaknya dan bukan untuk berharap daripada investasi semata. Karena investasi bunganya itu baru kalian bisa dapatkan ketika di akhir-akhir, ketika udah berjalan 10 sampai 20 tahun. Ya, mungkin sekian buat video kali ini, semoga bermanfaat, guys.